saat itu terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH langsung memegang leher bagian belakang korban Nofriansah Yosua Huta Barat, lalu mendorong korban Nofriansah Yosua Huta Barat ke depan, sehingga posisi korban Nofriansah Yosua Huta Barat tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. Kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat memasuki babak baru. Senin 17 Oktober 2022, keempat terdakwa pembunuhan berencana jalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang adalah pembacaan dakwaan terhadap terdakwa mantan Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati istri Sambo, Bribka Riki Rizal, dan sopir Sambo, Kuat Ma'ruf. Keempat terdakwa hadir dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santosa. Dalam sidang, JPU mendakwa terdakwa dengan pasal pembunuhan berencana. Untuk dakwaan subsidiar kepada terdakwa Ferdi Sambo SIK MH tersebut, kami sangkakan pasal subsidiarnya, yaitu pasal perbuatan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Perbuatan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 221 ayat 1 ke 2 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain pembacaan dakwaan, sidang juga dilanjutkan dengan eksepsi dari kuasa hukum terdakwa. Kesimpulan dan permohonan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tim penasihat hukum terdakwa berpendapat atau berkesimpulan bahwa surat dakwaan penuntut umum nomor registrasi perkara PDM 242-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 disusun secara kabur atau obskur libel, secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, dan oleh karenanya harus dibatalkan dan dinyatakan batal demi hukum. Sidang berlangsung secara terbuka dan dimulai pukul 9:50 dengan kapasitas pengunjung yang dibatasi. Sementara 150 personel gabungan Polres Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya diturunkan untuk mengamankan jalannya sidang. Tim Liputan, Jakarta. Pemirsa, sidang perdana kasus Ferdi Sambo CS telah digelar pagi tadi di PN Jakarta Selatan. Berkas dakwaan sudah dibacakan, pun demikian juga dengan eksepsi yang disampaikan oleh tim kuasa hukum dari Ferdi Sambo. Ada beberapa poin yang menjadi sorotan kami, dan untuk membahasnya telah bersama kami di studio Nobu Semanggi Mas Mansur Ferdian. Selamat sore. Selamat sore. Dan juga bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom meeting ada Pak Ketut Sumedana, Kapus Penkum Kejagung. Selamat sore Pak Ketut, dan juga ada Prof. Muzakir, pakar hukum. Selamat sore. Kita ke Pak Mansur terlebih dulu. Pak Mansur, surat dakwaan sudah dibacakan sejak pagi tadi. Sejauh ini bagaimana tanggapan Anda? Tanggapan kami sebagai kuasa hukum daripada keluarga almarhum, tentunya melihat dakwaan hari ini kepada Pak EPS dan kawan-kawan, dan belum selesai sampai hari ini, itu sudah terlihat tajam dan jelas. Nah, tentunya ke depan dakwaan ini akan dibuktikan lebih lanjut oleh jaksa penuntut umum, disadurkan dengan alat bukti yang tentunya sudah dikumpulkan untuk menjerat si tersangka ini atau terdakwa ini untuk mempertanggungjawabkan sesuai hukum. Anda melihat dakwaan ini sudah cukup tajam dan jelas, begitu ya? Tapi ada pernyataan dari tim kuasa hukum dari Ferdi Sambo yang menyatakan justru bahwa ini masih terdapat sejumlah celah, begitu. Dan berikut pernyataan dari kuasa hukum Ferdi Sambo. Sesampainya di Duren 3 pada pukul 17.10, terdakwa Ferdi Sambo memanggil Richard Eliezer dan Kuat Ma'ruf untuk turun dari lantai 2 dan berkumpul di dekat meja makan. Lalu terdakwa Ferdi Sambo menyuruh Kuat Ma'ruf untuk memanggil Riki Rizal dan Nofriansah Yosua Huta Barat yang berada di luar rumah untuk menghadap terdakwa Ferdi Sambo yang berada di dekat meja makan.
Sesaat setelah menghadap, Nofriansah Huta Barat ditanyakan oleh terdakwa Ferdi Sambo, kamu kenapa tega kurang ajar ke ibu? Yang dijawab, kurang ajar apa komandan? Ternyata Ferdi Sambo kembali menjawab, kamu kurang ajar sama ibu. Nofriansah Yosua Huta Barat dengan nada menantang kembali menjawab, ada apa komandan? Merespon jawaban Nofriansah Yosua Huta Barat yang menantang, secara spontan terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan kepada Richard Eliezer, hajar cat, vide BAP lanjutan Ricky Rizal halaman 6-7 angka 131 tertanggal 8 Agustus 2022, BAP tambahan Ferdi Sambo halaman 3 paragraf 5 tertanggal 8 September 2022 dan BAP tambahan Kuat Ma'ruf halaman 8 angka 7 tertanggal 8 September 2022. Mendengar perkataan itu, Richard Eliezer kemudian melesatkan tembakan beberapa kali ke arah Nofriansah Yosua Huta Barat dengan menggunakan senjata Glock 17 berwarna hitam. Melihat Nofriansah Yosua yang jatuh tertelungkup di samping tangga depan gudang, terdakwa Ferdi Sambo yang kaget dan panik melihat penembakan yang dilakukan Richard Eliezer tersebut. Kemudian secara spontan mengambil senjata jenis HS yang berada di belakang punggung Nofriansah Yosua Huta Barat, lalu kemudian melesatkan beberapa tembakan ke dinding. Setelah itu dirinya meletakkan kembali senjata HS tersebut di samping tubuh Nofriansah Yosua Huta Barat. Di saat yang bersamaan, terdakwa Ferdi Sambo yang juga meminta untuk dipanggilkan ambulans berharap Nofriansah Yosua Huta Barat dapat segera mendapatkan pertolongan pertama. Ya, kita baru saja mendengar pernyataan dari kuasa hukum. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, Pak Marsudi. Melihat bantahan tersebut, kami hanya menilai itu adalah suatu hal yang objektif dalam pembelaan, karena itu memang hak daripada tersangka melalui penasihat hukumnya menyampaikan sebuah keberatan daripada dakwaan jaksa penuntut umum. Namun sejauh ini kami melihat terkait pembunuhan ataupun pembunuhan berencananya ini tidak terelakkan. Mens rea dan juga evil mind-nya itu sudah on the track, sudah ada. Yang seharusnya ada asas kehati-hatian dan dapat mempertimbangkan sesuatu hal ketika ingin menghilangkan nyawa seseorang. Apalagi dia seorang jenderal bintang 2 yang seharusnya bisa berpikir lebih jernih, bisa berpikir lebih matang ketika akan melakukan sesuatu hal, memutuskan sesuatu hal. Tapi ini tidak. Oleh karenanya, karena ada jeda waktu, rentan waktu yang harusnya dia sikapi untuk tidak terjadi hal tersebut, namun akhirnya terjadi. Disitulah kami meyakini dari awal pembunuhan berencana ini sudah terstruktur dan sistematis. Termasuk pernyataan Febridiansyah yang sebelumnya menyebutkan bahwa ini bukan ada perintah untuk menembak, tetapi hanya mengajar saja. Apakah Anda melihat ini sebagai upaya untuk melepaskan jeratan Ferdi Sambo dari 340? Ya, upaya tersebut sah-sah saja menurut kami. Apapun yang mau dia sampaikan itu sah-sah saja, silakan. Namun yang dia sampaikan ini itu hanya sebuah cerita atau fakta. Karena fakta ini akan diuji nanti di persidangan. Dia yang menyampaikan bahwa dia menginstruksikan untuk mengajar. Apa buktinya? Siapa saksinya? Kita ke Kejagung kalau begitu. Pak Ketut, keterangan Sambo berubah dalam 3 bulan bergulirnya kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini. Apa ini kemudian sempat mempengaruhi dakwaan yang dibacakan? Saya kira tidak ada hal yang orang upaya untuk melakukan satu pembelaan di depan persidangan itu adalah upaya yang biasa diatur dalam Kuhap pasal 52 Kuhap. Bahkan di penyidik di depan persidangan mereka bebas membuat satu keterangan apapun. Yang penting Mas, itu harus logis, masuk akal dan ada persesuaian dengan bukti yang lain. Kan itu penilaian hakim nanti di sana. Saya boleh menjawab tadi apa yang disampaikan oleh Mas Agung. Bagaimana dengan dakwaan yang disampaikan, bantahan dakwaan dari teman-teman penasihat hukum? Saya sampaikan di sini. Ya, pertama bahwa kami sudah menyusun secara cermat, lengkap dan jelas surat dakwaan itu. Kalau dicari kronologisnya mulai dari Magelang, kemudian dari rumah dinas dan dari TKP kejadian sudah sangat jelas. Bahkan penasihat hukum saya melihat di sini tidak bisa membedakan mana yang lengkap, mana yang jelas dan cermat. Gitu loh. Ini konsekuensinya berbeda-beda, Mas. 143 Kuhap huruf A dan B itu sangat membedakan sama sekali. Kalau dia tidak lengkap misalnya 143 huruf A, jelas konsekuensinya adalah dapat dibatalkan suatu dakwaan itu. Kalau seandainya jelas dan cermat, tentu saja pasal 143 huruf B adalah
secara material bahwa dakwaan itu batal demi hukum. Itu belum bisa dibedakan oleh teman-teman penasihat hukum. Bahkan tadi saya dengar tim majelis hakim sempat menegur bahwa sudah memasuki terlalu jauh pokok materi perkara. Nah, saya pikir itu usaha-usaha pembelaan nanti setelah dilakukan upaya di pemeriksaan di persidangan. Itu Mas Agung. Tapi kalau dari pengamat hukum sendiri, ada Prof. Muzakir. Prof. Muzakir, Anda melihat bahwa surat dakwaan yang dibacakan ini sudah cukup komprehensif begitu? Padahal ini ada disebutkan, meski kuasa hukum Ferdi Sambo juga justru menilai surat dakwaan disampaikan tidak memenuhi syarat. Anda melihatnya seperti apa? Ya, kalau saya melihat dari apa yang dibacakan tadi, kelihatan bahwa apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum tadi, menurut pendapat saya konstruksinya sudah bagus begitu ya. Dalam arti kata perbuatan yang dilakukan bersifat kronologis ya, proses terjadinya, dan kemudian ditekankan pada unsur-unsur pokok dalam dakwaan itu. Jadi dari 340, 338 lanjut dengan unsur-unsur yang lain ya, atau unsur-unsur yang memenuhi perbuatan dari surat dakwaan itu. Jadi kalau misalnya tadi ada argumen dari pihak penasihat hukum terdakwa yang membuat pernyataan-pernyataan penilaian yang seperti itu, ya tadi saya katakan itu boleh saja atau sah-sah saja. Tapi yang paling penting nanti adalah misalnya tadi disebutkan bahwa hanya meminta supaya hajar saja. Ya, pengertian hajar saja itu juga maknanya bisa bersayap kemana-mana begitu ya. Tapi kalau ada bukti yang menyatakan, sebelumnya kan itu dinyatakan minta untuk dilakukan tindakan penembakan gitu. Jadi kalau kata menghajar saja itu dalam konteks satu kesatuan, misalnya seperti itu gitu ya. Prof. Muzakir, ada kemungkinan atau tidak perubahan etimologi tersebut kemudian merubah cara pandang atau pendapat dari hakim? Ya, saya kira hakim itu tidak satu pernyataan aja yang dipakai. Pernyataan dipahami dalam satu konteks, satu kesatuannya begitu. Sehingga nampak akan jelas pernyataan apa dalam konteks apa, dan istilah bahasa kemarin saya pernah menyampaikan juga bahwa itu antefaktumnya apa gitu ya. Dan akan terjadi post faktumnya apa gitu ya. Jadi tidak dalam konteks ngomongnya saja seperti itu, tapi antefaktumnya belum dilihat. Jadi memahami suatu pernyataan itu dalam konteks sebelumnya apa, pada saat itu apa, dan setelah itu apa begitu. Oke, kita ke Pak Mansur. Pak Mansur, disebutkan bahwa eksepsi yang dibacakan kuasa hukum Ferdi Sambo menyebut surat dakwaan tidak memenuhi syarat material. Pendapat Anda seperti apa? Ya saya seperti yang saya sampaikan tadi, namanya pembelaan ini kan objektif ya, hak saya bilang hak untuk membantah apa yang telah disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Dalam hal ini JPU dipantau juga oleh Pak Kapus Penkum, Pak Ketut, ini sudah sangat konstruktif. Anda termasuk puas melihat dakwaan tadi ya? Sampai hari ini saya lihat puas karena ini sangat tajam dan jelas untuk mengkonstruksikan alur perkara dari awal hingga terjadinya sebuah pembunuhan. Itu ada hubungan kausalitas yang di sini tidak terbantahkan bahwa memang ada pembunuhan berencana di sini. Namun nanti setelah dakwaan ini selesai, ke depan kan ada pembuktian, pemeriksaan saksi, kemudian penglihatan alat bukti juga itu akan dihubungkan juga yang nantinya majelis hakim akan memutuskan berdasarkan keyakinannya. Dia akan memusyawarahkan berdasarkan alat bukti yang ada dan juga keterangan-keterangan saksi tentunya. Meski terdapat sejumlah celah begitu, termasuk tadi ada dikabarkan dari kronologi sempat melakukan pertemuan, kemudian juga ada diminta untuk datang ke ruangan pribadi Bu Pece. Ada 15 menit pertemuan antara Bu Pece dengan juga Brigadir Joshua yang mana tidak diketahui. Dialog apa yang dilakukan? Nah kan kita juga bingung nih dalam bantahan ini, dalam eksepsi ini sebetulnya mau mengarah kemana? Apakah dalam membuat dakwaan ini tidak sesuai konstruksi, sesuai dengan KUHP, atau dia mau masuk ke substansi di perkara tersebut? Kalau memasuki substansi itu belum waktunya. Karena ini bantahan terhadap konstruksi yang di susunan dakwaan yang dibuat oleh JPU. Baik, ada data atau tidak gitu kan. Apa yang disampaikan oleh teman saya Pak Mansur itu ada benarnya. Jadi perlu saya tegaskan di sini kedudukan daripada penuntut umum itu adalah mewakili negara, ya, mewakili pemerintah, masyarakat, dan korban daripada suatu kejahatan. Itu yang perlu kita sampaikan di pemirsa di televisi ini. Nah, kemudian terkait tadi bagaimana konstruksi hukumnya, saya kira kalau saya dengar tadi itu tidak ada celah sebenarnya dari penasihat hukum, sehingga penasihat hukum buru-buru terlalu dini memasuki pokok materi perkara yang seharusnya tidak disampaikan pada saat ini, gitu loh. Seharusnya yang dijadikan pedoman dalam membuat satu eksepsi itu ada 3 hal, yaitu terkait dengan
156 KUHP, yaitu terkait dengan material daripada surat dakwaan, formil dari surat dakwaan, dan termasuk terkait dengan peraturan undang-undangan yang ditentukan atau yang digunakan di dalam mendakwa seseorang. 3 hal itu saja. Tapi kita lihat itu mengembang kemana-mana. Saya yakin bahwa hakim pasti menolak lah dalam hal ini, karena tadi Pak Prof. Muzakir juga setuju dengan pendapat saya. Sejauh ini dari konstruksi berpikir teman-teman penuntut umum sudah jelas, mulai dari Magelang tadi, kemudian rumah dinas itu sudah ada upaya-upaya perencanaan ya dengan jeda waktu yang cukup 8 jam dan 2 jam itu adalah upaya-upaya untuk mencapai dirinya untuk melakukan tindak pidana penda. Gimana Mas Agung? Iya, termasuk belum ada kejelasan juga yang menjelaskan secara eksplisit bahwa pelecehan bentuk apa yang dilakukan begitu ya. Apakah verbal, apakah sikap seperti itu? Tentu begini, pelecehan di Magelang itu kan sudah disampaikan dalam surat dakwaan walaupun tidak terlalu gamblang dijelaskan itu. Karena apa? Karena itu akan nanti menjadi bagian daripada pemeriksaan pokok perkara nanti di persidangan. Kalau kita sampaikan dalam forum ini mungkin kita mendahului juga tidak baik seperti itu. Baik. Karena itu adalah bagian dari pemeriksaan pokok materi pembuktian untuk mencari kebenaran materialnya di persidangan, Mas Agung. Baik, terima kasih Pak Ketut, Pak Mansur, dan Prof. Muzakir. Diskusi ini tentunya menjadi diskusi yang hangat untuk kita perbincangkan dan kita menemukan titik temu yang tepat di kemudian hari. Tapi waktu kami juga sangat terbatas. Terima kasih atas waktunya Pak Ketut, Prof. Muzakir, dan Pak Mansur. Terima kasih. Pada sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan, sementara kita kembali lanjutkan dialog ke Pak Robert dulu. Pak Robert, tadi Anda sempat mention ada kekhawatiran intervensi dari pihak-pihak terkait kepada hakim, termasuk hakim juga ini menjadi salah satu yang paling disorot dalam persidangan ini. Bentuk intervensi seperti apa yang Anda khawatirkan terjadi kepada hakim? Kita mencegah, karena sebelum masuk ke proses pengadilan, di sidang di pengadilan ini, waktu masih penyidikan itu ada upaya-upaya penyuapan yang dilakukan oleh staf daripada Sambo terhadap 2 pegawai PSK, dan percobaan untuk melakukan penyuapan itu sudah kita laporkan di KPK dan sekarang masih dalam proses penyidikan. Karena itu kita khawatir. Di samping itu juga ada janji uang kepada 2 orang ya, stafnya, yaitu Berada E dan Berada RR gitulah. Itu yang kita khawatirkan, jangan sampai jadi ternyata itu akan mempengaruhi putusan pengadilan gitulah. Karena putusan pengadilan ini dalam perkara ini memang masyarakat sangat menunggu ya putusan yang betul-betul secara optimal ya, secara sesuai dengan perbuatan-perbuatan dia. Oke. Ya. Oke, kita ke Pak Miko. Pak Miko, sejauh ini tadi Anda sebut tidak ada temuan di dalam persidangan begitu ya, atau dugaan-dugaan temuan tersebut. Seandainya kemudian akan ada temuan, apa langkah yang akan dilakukan? Tentu kita akan menindaklanjuti ya, karena tapi lagi pemantauan itu muaranya kan menjaga kemandirian hakim. Jadi menjaga kemandirian hakim itu dalam 2 konteks. Satu, dia mengawasi agar hakim itu menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik. Yang kedua, agar hakim tidak direndahkan kehormatannya. Seperti Pak Robert tadi katakan, apakah dengan intimidasi, apakah dengan iming dan sebagainya. Jadi itu juga untuk menjaga. Oke, dalam beberapa kasus bahkan ada hakim yang terpaksa harus menjalani isolasi dulu untuk mencegah intervensi dari pihak-pihak terkait. Anda termasuk yang sepakat dengan ini atau tidak? Iya, kita mengusulkan ada rumah aman ya untuk kemudian menjaga kemandirian hakim itu. Tapi pihak pengadilan negeri kan menyatakan bahwa mereka siap untuk menyidangkan perkara ini tanpa ada pengawalan ketat. Misalnya dalam bentuk rumah aman dan sebagainya. Dan kita menghormati keputusan itu begitu ya. Sembari kita juga melakukan pemantauan yang cukup intens dalam perkara ini. Tapi saya kira begini, ini kan kemandirian hakim memang harus dijaga ya. Dan animo publik, tadi saya hadir di pengadilan, Mas, jadi saya melihat animo publik itu cukup tinggi gitu ya. Jadi dan pengawasan publik itu saya kira juga, apalagi Pak Robert tadi mengatakan bahwa perkara ini muncul dalam konteks yang kekhawatiran, kecurigaan begitu ya. Nah, saya kira itu juga diamini oleh para majelis hakim, sehingga akan sangat hati-hati dalam memeriksa dan memutus perkara ini. Oke, dari tampak, bagaimana sikap hakim kemudian sebaiknya jika potensi desakan-desakan itu kemudian ada? Saya kira hakim harus memberikan putusan yang adil ya, karena berdasarkan alat bukti yang ada, 5 alat bukti, yaitu bukti keterangan saksi, bukti surat, pengakuan, petunjuk, dan keterangan terdakwa dan keterangan ahli, itu saya kira sudah bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat. Karena itu putusannya betul-betul sesuai dengan perbuatan daripada saudara terdakwa Ferdi Sambo, di mana notabene dia adalah seorang jenderal yang
bawahannya dia yang harusnya dia lindungi dia ini, tetapi justru dia yang melakukan perbuatan yang begitu sadis, begitu keji. Karena itu perkara ini menjadi sorotan masyarakat ya, baik di negara ini maupun di dunia, banyak sorotan masyarakat ini. Karena itu kita perlu hakim yang betul-betul kredibel, betul-betul tidak terpengaruh intervensi dari pihak-pihak lain. Gitu. Pengawasan dari persidangan ini juga dapat dilakukan secara kolektif. Kenapa kami sebutkan demikian? Karena publik juga kemudian ikut menonton, ikut mengawasi, ikut melihat begitu ya dari berbagai pihak ini. Mudah-mudahan proses persidangan ini juga bisa berjalan lancar hingga ketemu putusan yang betul-betul yang transparan, netral, adil begitu dari bagi semua pihak. Terima kasih Pak Robert. Terima kasih Pak Miko atas kebersamaan Anda di sore hari ini dan